Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masih berada di program kajian Sirat Nabawiyah, membahas cara hidup baginda Rasul SAW. Dan masih tentang fase ma ba'dal Badr, ya, atau ma ba'da ghazwat Badr, setelah perang Badar sampai ke perang Uhud. Ini mungkin adalah video terakhir ya sebelum kita bahas tentang perang Uhud, ya, yaitu sebuah peristiwa yang dicatat oleh para sejarawan dengan Sariyatu Zaid ibni Harithah, ya, ekspedisi yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Lagi-lagi Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, dalam kitabnya Rahiqul Maktum menyebut peristiwa ini dengan wahya akhir, ya, wa anjah, ya. Jadi akhir dan peristiwa kemenangan, keberhasilan Dawriyatul Qital, ya, peran pertempuran, ya, qama bihal muslimun, yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, ya, qabla Uhud, sebelum terjadinya perang Uhud. Waqa'at fi Jumadil Akhirah, pada bulan Jumadil Akhir, ya, sanat Hijrah, pada tahun ketiga Hijriah. Setelah terjadinya perang Badar, secara umum bangsa Arab Quraisy, ya, kafir Quraisy saya maksud, itu mengalami kegelisahan, ya. Ada kecewa, ada dendam, ya. Tapi pada saat samanya ada juga rasa khawatir, ya. Jadi kecewa dengan terbunuhnya orang tua mereka dalam perang Badar, ya, sesepuh dan senior-senior mereka. Kemudian muncul juga dalam diri mereka kegelisahan, ya, dan kekhawatiran. Ini berkecamuk dalam diri mereka. Nah, pada beberapa video sebelumnya kita sudah sempat bahas bagaimana mereka berusaha untuk menyerang kaum muslimin, ya, dalam peristiwa Ghazwah Sawiq. Nah, silakan teman-teman cek lagi dalam video sebelumnya, di mana Abu Sufyan dan kawan-kawan memimpin pasukan untuk menyerang kaum muslimin, namun akhirnya gagal. Mereka cuma bisa membunuh salah seorang sahabat Ansar, ya. Mereka juga pernah bersekutu dan merencanakan, ya, ingin membunuh Rasulullah SAW. Sofwan bin Umayyah pernah menyuruh Umair bin Wahab al-Jumahi untuk membunuh Nabi, ya, walaupun akhirnya gagal. Bahkan justru Umair bin Wahab al-Jumahi ini masuk Islam, padahal dia diperintahkan untuk bunuh Rasulullah. Pendek kata, ada terus upaya, ya, untuk menghabisi kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Nah, di sisi lain kaum muslimin juga tetap waspada, ya. Jadi demikian kondisi sebelum perang Uhud terjadi. Kafir Quraisy mengalami kegelisahan dalam diri mereka antara dendam, khawatir, cemas, ya. Nah, sementara kaum muslimin juga mengalami hal yang sama, walaupun mereka sebenarnya berada di atas karena mereka memenangkan perang Badar, perang yang terjadi sebelumnya, ya. Nah, sampai suatu saat dikisahkan ketika orang-orang kafir Quraisy ini akan berangkat ke Syam, ya, belajar dari kasus-kasus sebelumnya atau peristiwa sebelumnya yang melatari terjadinya perang Badar. Mereka khawatir, ya, karena untuk berangkat dari Mekah menuju ke Syam itu tidak ada jalan, ya, kecuali harus melewati Madinah. Dan di Madinah itu ada kaum muslimin. Nah, ini juga yang menjadi target, ya, kafir Quraisy untuk melenyapkan kaum muslimin, ya, karena mereka berpikir jangka panjang. Jadi mereka bukan berpikir hanya saat itu. Artinya ketika kaum muslimin besar dan berkuasa di Madinah, mereka sangat mengkhawatirkan jalur perdagangan. Ini masalah bisnis. Ini masalah perut, gitu, ya, masalah ekonomi. Bukan hanya masalah ideologi bahwa kaum muslimin membawa ajaran Islam, bukan hanya itu, tapi masalah ekonomi. Karena itu dalam faktanya hari ini kita kadang harus melihat dengan tidak dengan hanya kacamata ideologi. Artinya begini, ketika ada yang memusuhi dakwah, memusuhi Islam, kacamata kita, ya, bukan hanya masalah ideologi. Oh, dia bukan seagama dengan kita. Oh, dia orang munafik. Oh, enggak. Ya, karena bisa jadi masalah ekonomi mereka terganggu.
Artinya kalau mereka ekonomi mereka aman, mungkin aman-aman saja, gitu ya. Nah ini jadi banyak faktor. Nah akhirnya tapi mau tidak mau, ya, karena penghidupan utama bangsa Quraisy saat itu adalah berbisnis, dan salah satu jalur bisnis mereka khususnya di musim panas adalah ke Syam. Maka Quraisy segera memberangkatkan untuk yang kesekian kalinya kafilah dagang mereka menuju ke Syam, dan kali ini dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Ya, kalau sebelumnya Abu Sufyan yang memimpin, ini Sofwan bin Umayyah, salah seorang putra dari pengusaha terkenal Umayyah bin Khalaf yang tewas terbunuh di tangan Bilal bin Rabah dalam perang Badar sebelumnya. Ya. Maka dia segera berangkat, ya, dan karena khawatir ya, mereka akan ditangkap dan akan dicegat oleh kaum muslimin, mereka berusaha untuk mencari jalur yang aman. Ya. Dan di antara kejelian baginda Rasul juga, ya, sebagaimana kita bahas sebelumnya, Nabi juga ternyata sudah mengikat perjanjian baik dengan penduduk-penduduk yang atau kafilah-kafilah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Jadi ringkasnya orang-orang kafir Quraisy ini bingung mau lewat jalur mana. Ya. Nah akhirnya mereka sepakat untuk melewati jalur pantai. Ya. Jadi arah timur barangkali kalau kita lihat peta, ya. Kalau biasanya mereka lewat jalur barat, ya, lewat Madinah dan terus ke atas ke Syam. Nah ini mereka melipir ke kiri, ya, lewat jalur pantai, menyisir ke atas. Ya. Memang agak berliku jalannya, tapi ini aman. Ini relatif aman daripada jalur yang biasanya. Ya. Mereka mengambil jalur ini dan berangkat menuju ke Syam. Dan ternyata keberangkatan kafilah dagang Quraisy ini, ya, sudah terdengar di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kisahnya ada seorang tokoh namanya Sulaid bin Nu'man, ini sudah masuk Islam, ya, dan berada di Madinah. Nah saat itu, ya, bersama dengan Nu'aim bin Mas'ud, ya, Al-Ash'ai, ya, dia terpengaruh, ya, waktu itu minuman keras, ya, khamar ini belum diharamkan, ya, jadi dia sempat semacam pesta pora begitu kira-kira, dan temannya Nu'aim ini, ya, ngoceh ngomong gitu, ya, bahwa ada kafilah dagang Quraisy yang sedang berangkat menuju ke Syam. Nah kabar ini didengar oleh para sahabat dan sampaikan kepada Rasul SAW. Maka Nabi segera menyiapkan pasukannya, dan kali ini dipimpin oleh Zaid bin Harithah, karena ini peristiwa yang disebut dengan ekspedisi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah sendiri merupakan Habibu Rasulullah, ya, orang dekat Rasulullah, yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, yang belakangan menikah dengan Ummu Aiman dan melahirkan anak namanya Usama bin Zaid. Nah belakangan, ya, Zaid bin Harithah ini diminta oleh Rasul untuk memimpin perang Mu'tah, ya, dan berangkat bersama dengan 3.000 tentara. Nabi mengangkatnya sebagai panglima, dan qadarullah, ya, Zaid bin Harithah ini syahid dalam perang Mu'tah. Nanti kita akan ceritakan pada episode-episode berikutnya. Maka Zaid bin Harithah segera berjalan, ya, memapas, ya, pasukan kafilah ini secara tiba-tiba. Dengan izin Allah SWT, Zaid bin Harithah berhasil menguasai kondisi, dan Sofwan bin Umayyah dan kawan-kawan ini lari, ya, mereka meninggalkan barang dagangan mereka, gitu, ya. Dan bersama dengan itu kaum muslimin juga mendapatkan harta rampasan perang, ya, dan dibawa ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi, ya, membagi, ya, harta rampasan perang ini sesuai dengan peruntukannya kepada mereka yang terlibat dalam ekspedisi ini, ya. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita satu hal yang harus diluruskan, bahwa penyergapan itu tidak berdiri sendiri. Jadi kita jangan melihat kasus ini saja. Oh, berarti kaum muslimin itu tukang rampas gitu, ya. Ada kesan begitu? Enggak. Ini petanya enggak kecil, dia besar. Jadi peristiwa ini melibatkan adalah rangkaian peristiwa sebelumnya, ya, di mana kaum muslimin dihadang, mereka dirampas hartanya di Makkah, mereka juga beberapa kali ingin diserang, ya. Ini mereka berada dalam keadaan perang. Jadi enggak ujuk-ujuk dirampas, enggak. Ya, sekali lagi suasananya, ya, kondisi itu dalam kondisi perang, ya.
Nah, untuk itu ya, tragedi ini, peristiwa ini nggak bisa kita copy paste kemudian kita bawa sekarang. Oh, ini ada harta orang kafir kita rampas, nggak bisa karena kondisinya berbeda. Ini ya. Jadi di satu sisi kita harus pahami bahwa ini adalah kondisi perang, kondisi yang tidak seperti biasa, ya. Dan kita harus sangat memaklumi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Orang lagi perang kok. Ya. Kalau lagi perang segala cara ya dilakukan ya untuk memenangkan peperangan, termasuk dalam hal menakut-nakuti musuh, melemahkan kekuatan lawan. Ya. Dan sekali lagi ini tidak bisa dibawa dalam konteks sekarang karena kita tidak sedang perang. Tidak boleh merampas harta orang kafir sekalipun enggak. Bahkan mereka adalah objek-objek dakwah yang harus kita dekati, yang harus kita ayomi, bahkan ya, kita harus melakukan akhlak-akhlak yang baik terhadap mereka. Nah, ini kemudian mengguncang dan semakin membuat resah orang-orang kafir Quraisy, dan pada akhirnya ya mereka sepakat untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah dengan kekuatan yang sangat besar. Ya, apa yang kemudian mereka lakukan ya untuk membalas sakit hati dan kegelisahan ini kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.